Hari ini saya akan membahas tentang Antikristus, Sang Antikristus, khususnya dalam hubungannya dengan bilangan 666 yang sangat terkenal di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Kalau kita melihat Wahyu pasal 13 ya. Maka di sini pada ayat 1 dikatakan seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini modelnya seperti monster itu ya. Dan digambarkan macam-macam dalam ayat 1 dan ayat 2. Lalu nanti dalam ayat 11 ada seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, tadi dari dalam laut dan bentuk monster. Lalu yang satu ini dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti seekor anak domba. Berarti secara fisik dia bukan seperti monster, tidak menakutkan. Anak domba ini gambaran atau orang Kristen atau Yesus. Berarti dia kelihatannya Kristen, setidaknya kelihatannya. Tapi bagian akhirnya ia berbicara seperti seekor naga. Jadi kelihatan seperti Kristen, tapi pada waktu bicara seperti seekor naga, ini bisa diartikan ajarannya sesat. Kalau tafsiran ini benar, dan menurut saya dalam hal ini benar, ya, maka Sang Antikristus itu nanti mesti muncul dari dunia Kristen. Kelihatannya bagus, mungkin kelihatan sebagai seorang hamba Tuhan yang saleh sekali, karena dikatakan bertanduk dua sama seperti anak domba. Tapi yang sekarang penting adalah ajaran dia. Kan tuh hati-hati dengan pendeta yang kelihatannya saleh. Banyak orang munafik sok saleh. Yang penting untuk disoroti adalah ajarannya. Tidak peduli dia tampangnya saleh atau tidak saleh, kalau ajarannya benar ya bukan dia. Dia hamba Tuhan yang baik kalau ajarannya benar. Tidak peduli tampangnya sesaleh apapun, sekasih apapun, kalau ajarannya sesat, maka dia nabi palsu. Dan dalam hal nanti Sang Antikristus muncul, mungkin akan muncul dalam bentuk seperti itu. Jadi ayat 1 tadi ada binatang, ayat 2 ada binatang, ayat 11 ini ada binatang lagi. Dan pada ayat yang terakhir dari Wahyu 13 itu yang tadi kita baca. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Binatang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ini pro kontra sangat banyak. Tapi saya lebih condong binatang yang kedua. Tapi saya tidak ngerti apakah binatang pertama dan kedua itu memang terpisah total, tapi rasanya begitu. Nah, ini berarti bilangan binatang itu, berarti bilangan dari Sang Antikristus itu ya, entah yang manapun binatangnya ya. Dan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saya berikan catatan untuk Wahyu 13 ayat 18 ini ya. Kalau dilihat dalam manuskrip bahasa Yunaninya, ada manuskrip yang menuliskan bukan 666, tapi 616. Tetapi yang manuskrip yang seperti ini pada umumnya tidak dipercaya. Ya, jadi memang ada problem teks itu istilahnya, di mana manuskripnya ada dua kelompok. Tapi kelompok kedua ini tidak dipercaya. Mungkin bukan manuskrip yang kuno dan sebagainya, seperti itulah. Jadi sekarang saudara kita soroti 666 ini ya.
Apa artinya bilangan 666? Hanul Uksama dan juga banyak penafsir yang lain mengatakan bahwa ada suatu metode penafsiran yang sangat populer tentang hal ini. Disebut dengan istilah gematria. Dan ini dimulai oleh seorang bapak gereja kuno yang bernama Irenaeus. Kalau saya tidak salah dia awal abad ketiga saya kira ya. Saudara, karena itu jangan pikir kalau bapak gereja itu mesti hebat ya. Ini tafsirannya sebetulnya bisa dipastikan tidak masuk akal sebetulnya. Tapi tafsiran ini menjadi sangat populer. Jadi hati-hati, tidak peduli yang memulai bapak gereja, tidak peduli populer, itu sangat bisa tetap salah. Jadi yang gereja-gereja yang selalu banggakan dirinya itu berasal usul dari rasul-rasul dan sebagainya. Ini terus terang saja gereja ortodoks dan juga gereja katolik. Tidak ada urusannya saudara, mereka kuno, tidak kuno, lebih lagi itu bualan. Bapak gereja bisa sesat, kalau rasul saya tidak bisa. Tapi bapak gereja bisa sesat, kuno bisa sesat. Nah mereka mulai dari rasul katanya, rasul terus yang mana? Oh tidak mau masuk ke bapak gereja. Ya bapak gereja yang mana? Semua bapak-bapak awal itu punya kesesatan. Baru pada zaman Agustinus mulai bagus. Dan makin ke arah kita makin bagus. Karena manusia belajar. Tadinya rasul-rasul ngerti, tapi dia tidak membuat sistematik teologi dan sebagainya. Tidak membuat buku-buku tafsiran. Pada waktu rasul-rasul hilang, bapak-bapak gereja awal itu kebingungan, tidak karu-karuan. Jadi bapak-bapak gereja itu semua, setahu saya, punya kesesatan-kesesatan tertentu. Nah lalu juga metode ini populer, sangat populer. Nah karena itu hati-hati dengan ajaran yang populer. Saya tidak bilang bahwa ajaran populer itu selalu salah. Tapi ajaran populer tidak selalu benar, itu yang saya tekankan. Dan dalam hal ini tidak benar. Sama seperti saya sudah membahas tentang penafsiran populer yang lain, misalnya tentang rapture ya, diangkat, bahwa orang Kristennya hilang semua, orang yang tidak Kristen tertinggal, dunia jalan terus datang masa kesukaan besar dengan sang antikristus. Itu ajaran yang sangat populer. Hampir seluruh karismatik percaya itu dan sebagian Protestan percaya itu. Tapi menurut saya, dan sudah saya jelaskan dalam video yang lalu, itu adalah ajaran yang paling salah dari 4 teori tentang kerajaan 1000 tahun dan sebagainya. Jadi saudara, ini sekarang metode gematria dimunculkan oleh bapak gereja namanya Irenaeus. Dia mengatakan bahwa huruf-huruf dari bahasa Yunani digunakan sebagai bilangan. Memang saudara ya, dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, setiap huruf dalam abjad itu mempunyai angka atau bilangan ekuivalen. Saya akan kutip kata-kata George Eldon Ladd dalam tafsirannya tentang kitab Wahyu. Dia mengatakan ini tentang ayat ini sebetulnya ya, Wahyu 13 ini ya. Baik bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani tidak menggunakan suatu sistem bilangan atau angka. Kalau tidak salah ya, bilangan yang kita gunakan 1, 2, 3 dan sebagainya itu dimunculkan oleh Arab. Dan itu sangat jauh ke arah kita. Saya lupa persisnya abad ke-9 beberapa, saya tidak ingat. Tapi pada zaman kuno tidak ada bilangan 1, 2, 3 seperti yang kita kenal. Nah semua menggunakan huruf-huruf dari bahasa Yunani, Ibrani, Latin. Dan setiap huruf mewakili bilangan tertentu. Jadi kalau dalam Alkitab muncul bilangan, jumlahnya orang Israel sekian dan sebagainya, itu dalam bahasa aslinya tidak pakai bilangan. Mereka tidak punya bilangan kok. Tapi semua dengan simbol huruf-huruf. Dan setiap huruf mewakili bilangan atau angka tertentu. Ya, jadi saya ulang ya.
baik bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani tidak menggunakan suatu sistem bilangan atau angka. Sebagai ganti dari bilangan atau angka, huruf-huruf dari alfabet digunakan sebagai bilangan atau angka. Misalnya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan terusnya. Tentu saja ini kalau bahasa Latin ya, A, B, C. Nah, sekarang saudara saya akan tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Abjad dan angka-angka ekuivalennya adalah sebagai berikut. Ini urut ya. Alef 1. Bet atau vet. Jadi B dan V itu sama dalam bahasa Ibrani. 2. Gimel atau G itu 3. Dalet D itu 4. He itu 5. Lau atau wow, jadi V dan W itu sama, itu 6. Zayin itu set 7. Khet, awas ya, ini dengan ini mirip sekali, he dan khet, cuma ini nyambung ya. Khet, bacanya ya. 8. Tat, ini T 9. Yud 10. Nah, setelah 10 bukan 11, tapi langsung loncat 20. Kaf itu 20. Lamet 30. Mem 40. Nun 50. Sameh 60. Ayin 70. P atau V 80. Sade ini bunyi TS ya, TS ya, Sade 90. Kof 100. Nah, habis 100 bukan 101 atau 110, langsung 200. Reis 200. Shin itu kalau shin dan sin ini sama hurufnya ya, cuma yang satu titiknya di atas kanan, satu di atas kiri. Ini dibaca shi, ini baca sin ya. Ini shin, ini sin, tapi ini bilangannya sama 300. Lalu tau 400. Jadi shin dan sin dianggap sama ya. Jadi ini bahasa Ibrani, dan ini ada juga di dalam buku bahasa Ibrani saya. Pada waktu saya belajar bahasa Ibrani di sekolah teologi, dosen saya Dr. Knox Chamberlain menggunakan buku ini, ditulis oleh Mansur. Ini sama persis sudah ya. Alef, Bet, Fet, Gimel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Habis 100, 200, 300, 400, selesai. 400. Nah, nanti saya akan tunjukkan Ibrani yang lain yang kuno. Ternyata ini ada terusan nih. Tapi kalau yang diajarkan dalam buku ini, waktu saya belajar itu cuma sampai 400 selesai. Ya. Sekarang kita kembali. Dalam bahasa Yunani, abjad dan angka-angka ekuivalennya ya sama ya. Alfabet agama saya kira tidak usah dibacakan. 1, 2, 3 sampai 10. Lalu loncat 20 sama seperti itu. 90, 100, lalu loncat 200, 300, 400. Tapi karena huruf Yunani ini ada 24. Lebih banyak 2 dibandingkan Ibrani, maka ada lanjutannya 500 dan 600. Nah, sedangkan bahasa Latin, nah ini saya Latin ini nanti mungkin ada kekeliruan ya, karena saya anggap Latin itu Latinnya kita yang sekarang itu ya. Nah, abjad dan angka ekuivalennya adalah sebagai berikut. Ya, kan kita punya 26 huruf ya. Jadi akhirnya lebih banyak lagi, 1, 2, 3 sampai 10, loncat 20, terus sampai 100, lalu 200, 300, 400 sampai 800 karena hurufnya ada 26. Tapi nanti saya akan lihat ini Latin Inggris yang sekarang, yang kuno dulu beda. Saudara, Leon Morris mengatakan begini, maka problemnya adalah mendapatkan suatu nama yang memberikan jumlah 666 pada waktu angka-angka yang ditunjuk oleh huruf-huruf dari nama itu dijumlahkan. Jadi misalnya Budi Asali
B itu 2, U itu berapa, D itu berapa, I itu berapa. Jumlahkan semua, cocok 666. Wah, Budi Asali antikristus ini. Ya, itu seperti itulah kira-kira ya. Lalu diberikan contoh saudara. Ini William Barclay memberikan contoh-contoh berdasarkan angka ekivalen dari abjad Latin. Nah, dia katakan abjad Latin, dia tidak bilang Latin kuno itu lain dengan Latin yang sekarang, maka saya gunakan Latin yang sekarang. Ternyata tidak cocok. Nah, dia memberikan contoh saudara kata Latinos yang artinya Latin. Ya. Tapi Latinos. Nah, L-nya 30, A-nya 1, T-nya 300. Kok bisa 300? Kalau dari perhitungan saya, T-nya itu 200 gitu ya. Lalu E-nya 5, I-nya 10 loh, kok bisa 10? Kalau saya hitung 9 mestinya. N-nya 50, O-nya 70, kok bisa 70? Saya hitung 60. S-nya 200, loh, kok bisa 200 bukan 100? Nah, kalau perhitungan dia jumlahnya 666, tapi kalau diganti perhitungan saya, tidak cocok. Ya, tapi sudah, kita ikuti dulu perhitungan dia ya. 666 cocok, Latinos. Jadi yang artinya Latin itu 666. Dan karena itu binatang itu dianggap menunjuk pada kerajaan orang-orang Latin atau kekaisaran Romawi. Orang-orang Romawi itu menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa percakapan. Tapi kalau kelas tinggi, maka yang digunakan adalah bahasa Latin. Maka itu gereja Katolik dan pusatnya di Roma. Maka mereka bahasa perdebatan dan sebagainya itu bahasa Latin. Dan boleh dikatakan semua ahli teologi abad pertengahan menguasai bahasa Latin. Dan dalam gereja Katolik yang didewakan kasarnya, bukan Alkitab bahasa Ibrani dan Yunani yang merupakan bahasa asli, tapi Alkitab bahasa Latin yang disebut Latin Vulgate. Ya, jadi itu karena Latin memang bahasa dari kekaisaran Romawi tapi kelas atas. Lalu Barclay memberikan contoh kedua, kata Titan. T-nya 300, kira-kira cocok dengan saya. Ya, 200 kalau saya. E-nya 5, I-nya 10, kira-kira cocok. Saya 9, T-nya 300 lagi, saya-nya 200 kalau saya. A-nya 1, N-nya 50, dan jumlahnya katanya 666 kalau perhitungan dia. Nah, kita tidak usah urus perhitungan saya, biarlah perhitungan dia. 666. Lalu dia katakan, Titan bisa mempunyai dua arti. Pertama, dalam mitologi Yunani, orang-orang Titan adalah pemberontak-pemberontak terhadap Allah. Kedua, nama keluarga dari Vespasian dan Titus ya. Dua-dua ini kaisar Roma saya kira ya. Dan Domitian, tiga-tiganya kaisar adalah Titus. Dan mungkin mereka bisa disebut The Titans. Jadi ini bisa mitologi Yunani. Orang-orang Titan itu pemberontak. Tapi kedua, nama keluarga dari kaisar-kaisar ini, nama keluarganya Titus. Dan karena itu mereka bisa disebut The Titans. Jadi menunjuk pada kaisar Roma atau pemberontak-pemberontak terhadap Allah. Lalu Barclay memberikan contoh yang ketiga, kata Arnume. A-nya 1, R-nya 100. Kalau perhitungan saya R itu 90. N-nya 50, O-nya 70. Kalau saya ini 60. U-nya 400. Kalau saya 300. M-nya 40, E-nya 5, dan jumlahnya menurut Barclay 666. Lalu dia mengatakan demikian. Juga mungkin bahwa Arnume merupakan suatu bentuk dari kata Yunani Arnomai, aku menyangkal. Dalam hal ini bilangan atau angka itu berarti penyangkalan terhadap nama Kristus. Saudara, saya berikan catatan. Bisa ada salah-salah, tidak cocok perhitungan tadi ya. Saya bolak-balik, tidak cocok. Bukan 1, 2, tapi banyak. Jelas bahwa bukan abjad Latin biasa yang digunakan karena tidak cocok.
Pada waktu itu saya sudah, ini kan bahan yang lama, sudah lama sekali saya persiapkan ya. Pada saat itu saya sudah mikir, ini apakah pada zaman itu punya abjad Latin yang berbeda atau urut-urutannya berbeda. Waktu itu saya katakan saya tidak tahu. Dan saya tidak bisa menemukan buku tafsiran atau ensiklopedia apapun yang menjelaskan tentang hal ini. Tapi saudara, lalu belakangan saya cari di Google. Ini ya, ternyata abjad Latinnya dulu ini kuno. Saya perhatikan ya, old ini ya, di atas ini ya, Old English Latin Alphabet. Ini huruf besarnya, ini huruf kecilnya. Perhatikan, habis A ada huruf seperti A dan E, baru B, lalu C, D, lalu ini huruf apa ini? D ada coretannya, lalu E, F, dan yang ini saya tidak tahu yang bagian awal ini apa. Nah, ini huruf seperti ini saya tidak ngerti. G, H, I. Perhatikan, J-nya tidak ada ya. Antara I dan L kan seharusnya kalau kita ada J, ini tidak ada. L, M, N, O, P, Q tidak ada. R, S, T. Lalu huruf baru lagi, ini huruf apa tidak tahu saya. Mirip P, mirip apa saya tidak ngerti bunyinya apa. Ya, ini. Lalu U, V tidak ada. Huruf ini sama dengan W. Lalu X, Y, Z-nya tidak ada. Tapi saya hitung pakai abjad ini pun tidak cocok, saudara. Tapi yang jelas bahwa abjadnya yang sekarang dan dulu beda. Dan kita tidak tahu yang pakai itu yang mana. Saya coba tunjukkan yang ini ya. Nah, ini juga Latin yang kuno. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Habis I langsung K, tidak ada J. K, L, M, N, O, P, ada G, ini lain lagi. Tadi tidak ada G. R, S, T, U, lah V-nya pindah ke sini. U-nya lalu X, Y, Z. Lalu ada J di sini. V-nya di sini. W-nya di sini. Dan ini ada huruf apa ini? Hai, karena sekali saya tidak ngerti huruf apa ini. Ya, jadi aneh ini ya. Lalu coba kita lihat yang ini. Hebrew ya. Tadi kan saya sudah tunjukkan dari buku yang saya pakai pada waktu kuliah. Ini sama alef, bet, gimel dan sebagainya sama sampai 400. Kof, res, sin, tau. Tapi ada tambahannya. Ini res kalau dipakai sebagai huruf terakhir. Ini res biasa. Ya. Oh, maaf, ini kaf. Nah, kaf bukan res. Kaf sebagai huruf terakhir. Lalu kaf yang biasa tuh ini ya. Ini kaf sebagai huruf terakhir itu 500. Lalu mem sebagai huruf terakhir. Ini mem kalau huruf biasa. Jadi kalau pada akhir kata, mem itu tulisannya lain. Ini kaf pada akhir kata, mem pada akhir kata, 600. Nun juga, nun itu ini. Tapi kalau pada akhir kata, dia ditulis seperti ini. Ini tulisannya agak karuannya. 700. Lalu P, ini juga. Ya, jadi P itu ini. Tapi kalau pada akhir kata, P ditulis begini, 800. Berarti angka-angka ekivalennya ada perbedaan dengan yang ada di buku saya. Jadi saya tidak berusaha mencari, saya berusaha cari bagaimanapun saya tidak ketemu yang betul-betul cocok sama omongannya Bapak itu yang mana. Tapi yang pasti dari banyak yang saya sudah tunjukkan dari Google itu memang abjad baik Latin, Ibrani, saya tidak tahu kalau Yunani.
Tapi saya kira Yunani juga sama, pasti ada huruf-huruf yang beda atau urut-urutan yang berbeda. Sehingga digunakan yang sekarang tidak cocok. Tapi yang pada saat itu cocok. Nah, saya teruskan saja. Saya tidak merasa perlu untuk cari yang persis karena toh metode ini metode yang tidak benar. Nanti saya akan tunjukkan kenapa saya yakin bahwa metode ini tidak benar. Lenski menganggap bahwa bilangan 666 sengaja diubah menjadi 616. Tadi kan saya katakan ada manuskrip yang tulis 616. Jadi Lenski beranggapan bahwa itu perubahan yang disengaja. Nah, saya tidak yakin disengaja, tetapi ini kata-kata Lenski kok. Untuk menyesuaikan dengan nama Caligula, ini seorang kaisar Roma juga ya. Yang nama sebetulnya adalah, saya tidak tahu bacanya gimana, Cajus Kaisar. Dalam bahasa Yunaninya ini, Gaius Kaisar. Ya. Nah, katanya huruf-huruf dari namanya kalau dijumlahkan maka didapatkan bilangan 616. Nah, 666 tidak cocok, lalu 666 diubah jadi 616 supaya Antikritusnya cocok dengan nama kaisar ini. Tapi dalam hal ini saya juga tidak mengerti bagaimana huruf-huruf dari nama tersebut dijumlahkan bisa didapat 616. Dalam perhitungan saya jumlahnya hanya 354. Ya, Gaius Kaisar ini tidak cocok. Ya. Lalu Barclay menceritakan tentang seseorang yang pada masa Perang Dunia Kedua menghitung nama Hitler, tapi diasumsikan A-nya bukan 1, tapi A-nya itu mulai dari 100. Lalu B-nya 101, C 102 dan seterusnya. Nanti kalau Hitler dihitung maka didapatkan bilangan 666. Nah ini ya, A-nya 100, B-nya 11. Ini semua huruf yang digunakan untuk kata Hitler saya berikan warna biru. Berarti E-nya 104, H-nya 107, I-nya 108, L-nya 111, R-nya 117, T-nya 119. Kalau ditambahkan maka memang didapatkan bilangan 666. Jadi orang-orang benci sekali pada Hitler, lalu mereka dengan cerdik atau licik saya tidak tahu ya, lalu membuat suatu teori yang mengatakan bahwa Hitler adalah sang antikristus. Saya yakin ini salah. Hitler boleh dikatakan sebagai bajingan, orang yang sangat jahat, tapi dia tidak ada urusan sebetulnya dengan dunia rohani. Dia bahkan bukan orang Kristen. Dan kalau memang Hitlernya itu sang antikristus, dia sudah lama mati. Sampai sekarang Yesus belum datang kembali kedua kalinya. Tidak cocok sama sekali ya, pasti bukan Hitler ya. Sekarang Barclay lagi sudah. Usul berkenaan dengan arti dari 666 tidak ada akhirnya, banyak sekali, tidak ada batasnya. Setiap orang telah membengkokkannya, perhatikan ya, membengkokkannya untuk mencocokkan dengan nama, dengan musuh bebuyutannya. Dan dengan demikian 666 telah diartikan sebagai paus. Kalau mengartikan sebagai paus atau nama paus tertentu pasti dari kalangan orang-orang reformasi. Lalu yang Katolik balas, diartikan menunjuk pada John Knox, Martin Luther. Nah, lalu juga ada yang menunjukkan kepada Napoleon dan banyak yang lain. Jadi pokoknya seadanya musuh bebuyutannya, orang yang dianggap sangat jahat atau sangat sesat dalam pemikiran orang Katolik, John Knox dan Martin Luther ini sesat. Dalam pemikiran orang Protestan, pausnya ini yang sesat. Ya, jadi masing-masing cari musuh bebuyutannya. Coba hitung-hitung, dicocok-cocokkan, selalu bisa cocok tidak? Ya. Barclay menganggap semua usul-usul di atas tidak meyakinkan. Dia yakin bahwa yang dimaksud dengan 666 adalah Kaisar Nero. Nama Nero bisa dieja Neron.
Nah ini repotnya ya, pada waktu ejaan bisa diubah-ubah dan sebagainya, maka semua nama bisa dicocokkan. Mari kita lihat komentar dari Bakli ya. Tidak ada dari usul-usul ini yang meyakinkan. Pasal itu sendiri memberikan kepada kita petunjuk yang terbaik. Di sana muncul berulang-ulang penyebutan tentang kepala yang terluka, sehingga membahayakan hidupnya, tetapi yang lalu sembuh. Kalau mau tahu ini baca ulang Wahyu pasal 13 seluruh pasalnya, silakan melihat hal itu. Kita telah melihat bahwa kepala itu menyimbolkan legenda tentang Nero yang bangkit kembali. Karena itu kita bisa bertindak berdasarkan anggapan bahwa bilangan ini berhubungan dengan Nero. Banyak manuskrip kuno memberikan bilangan 616. Jika kita mengambil nama Nero dalam bahasa Latin, mau diambil Latin, diambil Yunani, mau diambil apa, nanti bisa sakarpe dewe berubah-ubah jumlahnya ya. Dan memberikan angka ekivalennya, kita mendapatkan N sama dengan 50, E sama dengan 5. Nah, R-nya kok bisa 500 dari mana saya tidak tahu. O 60, N 50, jumlahnya adalah 666. Dan nama itu bisa dengan sama baiknya dieja tanpa huruf N yang terakhir, yang akan memberikan bilangan 616. Dalam bahasa Ibrani, huruf-huruf dari Kaisar Nero juga berjumlah 666. Ya, laki-laki saya tidak ngerti R-nya kok bisa 500. Sekarang sudah Bruce Metzger menduga bahwa perubahan dari 666 menjadi 616 itu disengaja. Jadi sama seperti Lenski tadi saya kira ya. Tapi Lenski mencocokkan dengan Kaisar Caligula. Nah, Metzger ini mengatakan ini disengaja diubah karena melihat bahwa bentuk Yunani dari kata Kaisar Neron, kalau ditulis dalam huruf-huruf Ibrani berjumlah 666, sedangkan bentuk Latinnya Kaisar Nero berjumlah 616. Sekarang saya lanjutkan kata-kata Bakli. Hanya sedikit keraguan bahwa bilangan dari binatang itu berarti Nero, dan bahwa Yohanes sedang meramalkan kedatangan Antikristus dalam bentuk Nero. Neronya sudah mati, tapi ini kedatangan Antikristus jadi katakanlah dalam tanda petik ya, reinkarnasi gitu ya. Kita tidak percaya reinkarnasi, makanya di sini tuh inkarnasi saja. Tapi pokoknya Neronya kayaknya berinkarnasi. Nah, menjadi inkarnasi dari semua kejahatan, kembali ke dunia ini. Jadi bukan Kaisar Neronya, tetapi inkarnasinya begitu ya. Kalian boleh berkomentar memberi penjelasan yang lebih jelas bagaimana bilangan 666 bisa cocok dengan nama Nero. Dia mengatakan bahwa kalau Kaisar Neron ditulis dalam bahasa Ibrani, maka didapatkan ini ya. Jadi ini dibaca dari kanan ke kiri. Kof, Sameh, R. Ini mungkin Kaisar ya. Huruf itu tidak ada dalam bahasa Ibrani ya. Ini hanya ditulis huruf mati kan, karena memang Ibrani tidak punya huruf hidup. Lalu ini Neron, dibaca laki-laki dari sini ke sini. Nah, kalau angka ekivalennya dijumlahkan dari belakang ke depan, maka adalah 50 tambah 200 tambah 6 tambah 50 tambah 100 tambah 60 tambah 200 sama dengan 666. Saya berikan catatan untuk nama Kaisar Nero atau Neron. Pada waktu ditulis dalam bahasa Ibrani, semua huruf adalah huruf mati karena memang bahasa Ibrani itu tidak punya huruf hidup. Catatan kedua, sebetulnya ada sedikit modifikasi terhadap kata-kata Kaisar Neron itu, karena tulisan Ibrani sebenarnya adalah ini. Jadi di sini ada huruf Yod, yang di atas ini tidak ada. Perhatikan ini, ya, ini tidak ada. Ini tidak ada. Tapi sebetulnya itu ini. Dan ini Neron. Nah, jadi ada huruf Ibrani Yod yang dibuang menjadi ini.
supaya cocok dapat 666. Saudara, saya berpendapat setelah bahas banyak ini ya tentang metode gematria ini, saya berpendapat bahwa penafsiran dengan metode gematria ini, di mana kita harus mencari nama orang yang jumlah dari angka equivalennya sama dengan 666, 1000% menurut saya merupakan metode penafsiran yang salah. Populer, dimulai oleh seorang bapak gereja yang terkenal, Irenaeus, tapi ini salah. Perhatikan saudara ya, kata-kata William Hendrickson dan juga pulpit commentary di bawah ini. William Hendrickson berkata demikian, usaha untuk sampai pada suatu penafsiran dengan menjumlahkan angka-angka dalam nama Nero, Plato, dan sebagainya tidak membawa kemana-mana. Justru karena mereka membawa kepada segala sesuatu. Jadi maksudnya saudara, karena jumlah 666 itu kalau digunakan gematria bisa mengarah pada nama siapapun, maka itu sebetulnya tidak membawa kemana-mana. Tidak ada poinnya saudara kalau bisa diarahkan pada nama siapapun. Luar biasa banyaknya. Saya pernah lihat Google yang menunjukkan nama-nama yang bisa cocok. Waduh, ribuan. Lalu saudara berkomentar berkata demikian, ada 3 peraturan dengan pertolongan mana saya percaya seorang yang banyak akal, seorang penafsir yang banyak akal, ya, bisa mendapatkan jumlah yang diinginkan dalam nama apapun yang diberikan. Pokoknya pakai 3 peraturan ini, semua nama bisa cocok, asal orangnya banyak akal, kata dia. Pertama, jika nama itu sendiri tidak sesuai, tambahkan satu gelar. Misalnya, Budi Asali tidak cocok, tambahkan pendeta. Oh, pendeta kepanjangan, disingkat PDT. Atau, singkat saja, EV. Atau tambahkan gelarnya MDiv. Diubah-ubah seperti itu pertama. Kedua, jika jumlah itu tidak bisa didapatkan dalam bahasa Yunani, cobalah bahasa Ibrani atau bahkan bahasa Latin. Nah, apalagi kalau sekarang kita tahu ejaan Ibrani dan Latinnya bisa beda-beda. Yunani-nya pasti juga. Coba ejaan kuno, ejaan modern. Coba Yunani, tidak bisa Yunani, coba Ibrani. Tidak bisa Ibrani, coba Latin. Nah, ini cuma pertama dan kedua, masih 3 peraturannya. Lalu peraturan ketiga, jangan terlalu teliti tentang ejaan. Seperti Kaisar Neron tadi ya, itu huruf yud-nya dibuang, tidak masalah lah. Tidak usah teliti ejaan, tidak apa-apa. Mirip-mirip sedikit pokoknya. Pokoknya kalau 3 ini dituruti, nama siapapun bisa cocok. Budi Asali misalnya tidak cocok, pakai Ibrani, U dan I-nya tidak ada, buang. A-nya dibuang dan sebagainya, atau diganti dengan alif dan sebagainya. Saudara, kalau diganti-ganti seperti itu, tambahkan gelar, tambahkan kedudukan atau jabatan orang, kaisar gitu ya. Atau ganti bahasanya, Yunani atau Ibrani atau Latin. Lalu ejaan tidak usah terlalu teliti. Budi mau BOODI atau BUDY. Ganti-ganti begitu saja. Nanti mesti cocok. Semua nama mesti cocok katanya. Jadi saudara, justru karena semua nama itu cocok, maka ini jelas tidak masuk akal. Nah, saya maksudnya ya. Jadi 2 komentar dari pertama dari William Hendrickson dan kedua dari pulpit commentary ini menurut saya penting sekali dalam urusan metode gematria yang diterapkan pada bilangan 666. Ini menunjukkan bahwa itu adalah metode yang jelas-jelas tidak bisa kita gunakan. Kita menafsirkan hurufiah tentu juga tidak bisa. Seperti film The Omen itu, di mana Damien-nya itu sang antikristusnya betul-betul ada 666 di kepalanya. Saya sama sekali tidak percaya hal seperti itu.
Dihubungkan dengan chip, dengan apa, itu nonsens. Nah sekarang ada orang yang menafsirkan lain lagi, saudara ya. Lain dengan gematria. Ini sekarang penafsirannya. Bilangan 666 dibandingkan dengan 777. Dan juga dibandingkan dengan nama Yesus dalam bahasa Yunani ya. Yesus. Yang kalau dihitung dengan gematria berjumlah 888. Ini kata Leon Morris. Jika kita mengambil jumlah dari nilai-nilai yang digambarkan oleh huruf-huruf dari nama Yesus, nama Yunani dari Yesus, hasilnya adalah 888. Setiap digit lebih satu angka dari 7, bilangan yang sempurna. Dari 888 itu setiap digitnya lebih satu angka dari 777. Tapi 666 menghasilkan fenomena yang sebaliknya. Karena setiap digit kurang 1 dibandingkan 777. Bilangan itu bisa dimaksudkan untuk menunjuk bukan pada seorang individu, tetapi suatu kekurangan yang terus-menerus. Lebih-lebih lagi, ini memungkinkan untuk benar jika kita menerjemahkan kata-kata dalam Wahyu 13:18 bilangan itu adalah bilangan manusia dan bukannya seorang manusia. Itu mestinya terjemahan yang benar, mestinya seperti yang dia katakan. Jadi Yohanes mengatakan bahwa orang yang tidak percaya akan terus-menerus jahat. Ia membawa tanda dari binatang itu dalam semua yang ia lakukan. Kebudayaan tanpa Kristus pasti berada di bawah kekuasaan si jahat. Lagi-lagi saya tidak mengerti bagaimana menghitungnya kok bisa jadi 888. Kalau pakai abjad Yunani, Yesus itu jadinya seperti ini. Yesusnya ditransliterasikan, lalu dia pakai Latinnya 97 dan sebagainya, maka jadinya seperti ini. Jadi laki-laki abjadnya pasti memang ada perbedaan. Lalu saudara George Eldon Ladd mengatakan bahwa Yesus itu 10 plus 8 plus 200 plus 70 plus 400 plus 200 jadi 888. Tapi bagaimana bisa berbeda dengan angka ekivalen yang saya berikan di atas? Saya tidak tahu. Itu 9. Dia bisa 10. Sama saya Bakri tadi. Jadi makanya abjad dulu itu pasti ada yang beda. Sekarang saya lanjutkan saudara. Lansky. 666. 3 kali kekurangan dari bilangan ilahi 7. Jadi kalau 777 3 kali kekurangan 111 terus. Dengan kata lain, bukan 777, tapi bersaing dengan 777. Berusaha untuk menghapuskan 777, tapi melakukannya dengan begitu gagal. Melakukannya dengan begitu gagal itu sangat gagal gitu maksudnya ya. Kegagalannya begitu sempurna atau lengkap, sama seperti perluasan atau pengembangannya dengan menggabungkan atau menyombongkan dia sendiri dari 6 menjadi 666. Dan sekali lagi saudara, mereka yang dicap dengan 666 ditandai sebagai berada di luar kerajaan Allah dan Kristus, sebagai milik dari binatang atau monster itu, sebagai budak-budak atau hamba-hamba dari kuasa antikristus yang disimbolkan oleh makhluk yang berbentuk monster ini. Berarti dia percaya binatang yang pertama ya. Dan dengan demikian dinyatakan sebagaimana adanya. Tanda yang mereka miliki 666 ini merupakan oposisi lengkap atau sempurna, bukan hanya sebagian terhadap Kristus. Itu menandai mereka sebagai berperang melawan Kristus, tapi pada saat yang sama sebagai ditentukan pada kekalahan yang paling lengkap atau sempurna. Jadi macam-macam penafsirannya. Karena penafsiran hermeneutisme
tentang bilangan 666. Dia berkata bahwa 6 merupakan bilangan dari makhluk ciptaan. Karena Allah menciptakan alam semesta atau seluruh ciptaan dalam 6 hari. Tetapi seluruh minggu bukan terdiri dari 6 hari, tapi terdiri dari 7 hari. Dan hari ke-7 merupakan hari yang dikuduskan untuk digunakan bagi Tuhan untuk kemuliaannya. Bahwa di sini digunakan bilangan 6 bukan 7. Menunjukkan bahwa ini hanya membicarakan tentang ciptaan, tapi tanpa Allah, dan tanpa pelayanan atau ibadah pada Allah, dan juga tanpa usaha untuk memuliakan Allah. Bersama dunia dengan seluruh kepenuhannya, dengan seluruh kekuasaannya, tapi tanpa Allah, di bawah pengaruh dosa. Itulah yang disimbolkan oleh bilangan 6. 10 adalah bilangan yang menunjukkan suatu ukuran yang lengkap atau sempurna dari apapun menurut ketetapan Allah. 10 kali 6 menunjukkan dunia dengan seluruh kepenuhannya tanpa Allah berkembang menurut ukuran rencana Allah. Dan 10 kali 10 kali 6, 600-nya, menunjukkan perkembangan yang sama dalam tingkat yang tertinggi, mencapai puncaknya yang paling penuh. Jadi ini bilangan 600-nya, ya, ini bilangan 60-nya, dan ini bilangan 6-nya. Lalu Hoksema lagi, karena itu, gagasan atau artinya tidak terlalu sukar. Kelihatannya dia yakin ya, tidak terlalu sukar. Allah telah menciptakan satu dunia, supaya dunia ini memuliakan dia dan dikuduskan baginya. Tetapi dunia itu merobek dirinya sendiri, lepas dari dia, menolak untuk memuliakan dia. Dan manusia sekarang mengembangkan kerajaan dunia tanpa Allah. Dan kerajaan itu kita dapatkan dalam binatang antikristus ini. Binatang-binatang ini menggambarkan perkembangan yang tertinggi dari kedaulatan manusia terpisah dari Allah. Mengembangkan semua kuasa-kuasa dari penciptaan tanpa Allah dan di bawah setan. Memang kalau tidak Allah masih setan, tidak bisa lain. Itu merupakan klimaks dari perkembangan dari manusia durhaka. Itu adalah kerajaan manusia dari makhluk ciptaan tanpa Allah, tanpa sang tujuh. Lalu William Hendriksen, 6 lebih-lebih bukan 7 dan tidak pernah mencapai 7. Itu selalu gagal untuk mencapai kesempurnaan. Artinya itu tidak pernah menjadi 7. 6 berarti gagal mencapai target atau kegagalan. 7 berarti kesempurnaan atau kemenangan. Bersukacitalah, oh gereja Allah. Kemenangan ada di pihakmu. Bilangan dari binatang itu adalah 666, yaitu kegagalan di atas kegagalan, di atas kegagalan. Itu adalah bilangan dari manusia, karena binatang itu bermegah dalam manusia dan pasti gagal. Macam-macam penafsirannya. Dalam hal ini ya, saya kok lebih setuju pada penafsir yang terakhir ini, George Eldon Ladd. Jadi kalau saya suruh milih semua, saya pilih komentarnya George Eldon Ladd ini. Dia berkata, yang terbaik yang bisa kita katakan adalah bahwa bilangan dari binatang itu merupakan suatu nubuat dari suatu situasi yang akan datang. Tak seorang pun telah memecahkan arti dari bilangan itu, tapi artinya akan menjadi jelas pada saat waktunya tiba. Berarti
sejajar itu ya, searah dengan waktu saya berkhotbah tentang tanda-tanda akhir zaman. Orang tafsirkan yang detail-detail begini itu ngawur lah. Tidak ada yang tahu persisnya itu bagaimana. Banyak yang tidak bisa diketahui. Nanti pada waktu terjadi baru tahu. Demikian juga sang antikristus ini. Menurut saya, jangan berusaha menafsirkan dia itu siapa pada saat ini. Kalau nanti sang antikristusnya betul-betul muncul, saya yakin kita yang betul-betul percaya Alkitab, kita akan tahu. Sama seperti pada waktu nubuat kedatangan Yesus yang pertama dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mereka nafsir macam-macam, tidak ada satu yang nafsir dengan benar. Baru pada waktu Yesus betul-betul datang pertama kalinya pada waktu Natal, orang-orang yang percaya Alkitab, mereka tahu, oh ini penggenapan nubuat itu. Yang menyangkal Alkitab, orang-orang yang memang tidak beriman, tetap menolak. Tak, Yesus yang datang Natal itu bukan Mesias yang dijanjikan. Mesias yang masih akan datang. Yahudi, agama Yahudi sampai sekarang percaya seperti itu. Jadi saudara, nubuat tentang kedatangan pertama, orang baru tahu, oh ini ternyata. Dulunya mereka tafsirkan, wah datang sebagai raja duniawi yang kuat membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Memang dia raja, tapi raja rohani, tidak ada yang bayangkan seperti itu. Dia pakai perang, dia menundukkan memang, tapi melalui pemberitaan Injil dan kasih, bukan melalui perang seperti yang mereka impikan atau bayangkan. Jadi pada waktu Yesusnya memang datang, baru orang tahu, oh nubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan pertama itu ternyata artinya begini. Itu pun mengerti secara bertahap, baru mengerti semua. Kedatangan kedua didahului sang antikristus juga demikian. Tanda-tanda akhir zaman, sudah saya katakan, tidak bisa diketahui. Gempa bumi sudah makin banyak, tapi itu sudah pas atau makin banyak lagi nantinya, kita tidak tahu. Jadi sekalipun diberikan tanda-tanda, kita tetap tidak bakal tahu. Dan tentang sang antikristus, dikasih 666, simbol binatang, apakah itu binatang pertama, binatang kedua, persisnya sang antikristusnya bagaimana, itu kita tidak bisa tahu. Tapi nanti pada waktu dia tiba, dan itu pun mungkin butuh waktu, bukan begitu dia datang langsung semua tahunya. Memang butuh waktu, butuh proses, entah berapa lama. Saya yakin, tapi orang yang betul-betul percaya Kristus dan percaya Alkitab, pada saat itu, pada saat sang antikristus datang, dia akan tahu arti binatang pertama, binatang kedua, arti dari 666, lalu arti dari orang diberi tanda dan pakainya pada tangan atau dahi, itu nanti akan tahu. Tapi sekarang kita tidak bisa tahu. Jadi jangan percaya tebak-tebakan, apalagi yang menghubungkan dengan chip. Chip itu cuma teknologi, omong kosong total bahwa itu dihubungkan dengan chip, ditanamkan di tangan dan sebagainya, omong kosong. Jadi ini kesimpulan terakhir dari saya. Tidak bisa tahu. Nanti kalau dia datang, buat ada proses tetap, baru kita akan tahu. Semua akan jelas pada saatnya. Sampai sekarang ini saya menolak semua penafsiran tadi. Jadi apakah dari Hendrickson, dari Hoeksema sebagai ahli teologi reform, atau dari siapapun, saya lebih setuju kata-kata George Adam Ladd. Tidak bisa tahu. Tunggu tanda mainnya. Kalau saudara masih hidup,
sampai sang antikristus datang sungguh-sungguh, maka Thank you for the happiest year